Saat teduh Kamis 2 Desember tahun 2021, Lukas 1, 68 sampai 72. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga di pagi hari ini yang indah ini kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Sebelumnya kita mulai saat teduh pagi ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, di pagi yang indah ini kami menghadap kehadirat-Mu untuk memenuhi hari dengan tuntunan sabda-Mu. Melalui saat teduh di pagi ini, buka mata, hati, dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terlebih untuk mengawali aktivitas di pagi hari ini, sungguh kami memerlukan tuntunan-Mu, supaya hidup kami berkenan dan bisa menjadi berkat bagi Tuhan sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 1 ayat 68 sampai 72. Begini sabdanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sabda Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang memberi kita, untuk menyembuhkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Demikian firman-Nya. Bapak Ibu Yohanes Pembaptis memiliki tugas untuk mempersiapkan umat Tuhan menyambut kedatangan Sang Mesias. Seluruh keberadaannya adalah untuk menyiapkan jalan bagi Kristus. Tetapi seluruh fokus hidupnya adalah memandang kepada Kristus. Ternyata bukan hanya Yohanes, tetapi Zakaria, sang ayah, juga memiliki kerinduan yang sama. Dia pun memberi fokus kehidupannya kepada Kristus. Segala nubuat tentang Kristus dan juga segala hal yang akan terjadi ketika Kristus datang, itulah yang terus menjadi beban pergumulan dan pengharapan Zakaria. Dia mengerti bahwa kedatangan Kristus tidak hanya sebatas memberikan keselamatan saja, tetapi juga mengembalakan umat Tuhan untuk menjadi umat yang sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan dan mampu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang untuk mengembalakan umat-Nya yang telah dipersiapkan oleh Yohanes bagi Dia. Itulah sabdanya Zakaria. Di dalam puji-pujiannya menyatakan bahwa Yesus Kristus datang untuk menjadi Raja sejati, memberikan keselamatan, menanggapi janji, dan menjadi teladan bagi umat Tuhan. Dia akan membawa umat-Nya ini ke padang rumput, menikmati air dan dibimbing untuk menjadi kawanan yang hidup di dalam kedamaian. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua adalah bagian dari kawanan domba Allah. Kita semua dibimbing oleh gembala yang sama.
dipimpin oleh Kristus yang menuntun kita untuk melihat Dia dan mengikuti Dia. Inilah sukacita sejati dari umat Tuhan, menyambut Sang Raja yang gembala jiwa kita. Karena kedatangannya berarti kedamaian sejati bagi jiwa kita. Tetapi jika kita tidak termasuk domba-dombanya, maka apa yang Dia berikan tidak akan pernah terasa cocok dengan apa yang kita mau. Bapak Ibu, jika kita tidak termasuk domba-dombanya, maka kita akan mengabaikan Dia, tidak mendengar suaranya dan tidak mengikuti pimpinan langkahnya. Jika mengikuti Dia bukanlah kerinduan kita dan di dalam hidup, maka kita bukan dombanya. Jika meneladani Dia bukanlah perjuangan yang mau kita jalani, maka kita bukan dombanya. Terlalu banyak hal membuat fokus kita beralih dari Kristus. Mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk memberikan anugerah-Nya secara limpah sehingga kita tidak beralih dari Dia. Mintalah kekuatan agar kita menjaga diri kita agar sanggup untuk terus mengikuti Tuhan. Yohanes Pembaptis dipanggil Tuhan untuk menjaga domba-domba Tuhan hingga saatnya Kristus datang. Demikian juga sekarang gereja Tuhan bertugas untuk menjaga domba-dombanya Tuhan hingga saatnya Kristus datang kedua kalinya nanti. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah domba-domba-Mu. Kami bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan pakai untuk membimbing kami untuk domba-domba-Mu sebelum Engkau datang kembali nanti. Berikan kami iman yang terus diperkuat di tengah-tengah perhentian yang begitu beragam. Dan jagalah kami, ya Tuhan, supaya kami terus menguduskan diri kami untuk menantikan kedatangan-Mu. Demikian ya Tuhan, doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selamat beraktivitas kembali. Amin.